Shalom Jemaat Tuhan, saya Pastor Yar, selamat datang di ibadah tengah minggu ICA Jemaat Indonesia Hong Kong. Senang pada hari ini kita kembali bersama-sama berkumpul secara online untuk datang kepada Tuhan. Saya percaya bahwa kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan, dan penyertaannya masih kita nikmati sampai hari ini. Jemaat Tuhan,
kita akan memulai ibadah kita pada saat ini. Mari persiapkan hati kita, persiapkan hidup kita sejenak di tengah setiap aktivitas, kesibukan, tanggung jawab yang harus kita segera selesaikan. Izinkan waktu ini untuk kita mencari Tuhan. Mungkin sambil bekerja, mungkin sambil berjalan, berkegiatan di luar ruangan. Ambil waktu ini sejenak untuk kita bisa datang kepada Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dan juga kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Di akhir daripada ibadah ini, kita akan menaikkan syafaat kita nanti bersama-sama. Mari saya buka dengan doa, kita datang kepada Tuhan. Kami berkumpul pada saat ini ya Bapa, mengucap syukur buat seluruh berkat Allah yang telah kami nikmati. Bapa, kami hendak melakukan ibadah kami pada saat ini. Beracaralah ya Tuhan di antara kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu, kami siap memuji Engkau, dan kami siap untuk Tuhan bersyafaat buat seluruh umat-Mu yang lain. Tuhan, tolonglah, biarlah di waktu-waktu ini kami mau menikmati hadirat-Mu. Kami mau menikmati persekutuan yang indah bersama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, beracaralah ya Tuhan. Engkau adalah pusat daripada ibadah kami pada saat ini. Hanya di dalam nama Yesus, mari kita semua yang mengasihi Allah, kita katakan bersama-sama. Amin, amin. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, mari kita memuji Tuhan. Salam jemaat Tuhan, tibalah saatnya untuk kita mengikuti ibadah tengah minggu. Mari saudara-saudara siapkan hati kita untuk kita sama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kita angkat pujian dari Allah. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala
Saudara yang dikasihi Tuhan, sebentar lagi kita akan mendengar firman Tuhan. Namun sebelumnya kita angkat sebuah pujian karena anugerah-Mu Tuhan, karena kasih-Mu Tuhan Yesus yang selalu menyertai kami. Haleluya Yesus. Amin. Haleluya Tuhan Yesus. Penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, bagiku. Penyertaan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, bagiku. Katakan anugerah-Mu, 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 semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, 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 semua karena anugerah-Mu, semua karena anugerah. Bukan karena kekuatan kami Tuhan, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kekuatan yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan buat segalanya Kau berikan bagi kami. Hadir-Mu di hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus.
semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus. Kita sudah memuji Tuhan bersama-sama. Kita sudah menaikkan penyembahan kita kepada Dia. Biarlah kita terus memuji Tuhan, bukan hanya dalam sebuah ibadah, dalam hari-hari kita, dalam doa-doa kita. Nama Tuhan terus dipermuliakan, supaya kehidupan kita tetap tenang, kehidupan kita tetap dipenuhi dengan damai sejahteranya Allah. Jangan pernah lupa hal ini jemaat Tuhan, bahwa ada kuasa di dalam pujian. Puji-pujian bisa mengubahkan sesuatu, karena Allah selalu memberkati setiap mereka yang memuji Tuhan. Allah, nama Allah itu berkuasa, yang diucapkan dengan sebuah kata-kata maupun dengan pujian. Saatnya kita akan melanjutkan dengan perenungan firman Tuhan. Seperti judul yang sudah Anda baca tadi, bahwa red flag dalam pekerjaan Allah adalah judul daripada perenungan firman Tuhan kita hari ini. Sebelum saya masuk kepada firman Tuhan, izinkan saya menjelaskan dulu apa sih maksudnya red flag di sini. Kalau kita melihat sosial media jemaat Tuhan, kata ini sedang viral atau sedang menjadi bahan pembicaraan banyak orang. Ada banyak video lah yang menggunakan kata red flag ini. Kalau kita mencoba menelusuri arti daripada kata red flag, itu secara literalnya adalah bendera merah. Kalau menurut kamus Oxford, red flag artinya adalah sebuah tanda bahaya atau sesuatu yang selayaknya tidak dilanjutkan. Jadi ketika ada sesuatu kondisi, situasi yang membahayakan, sesuatu yang tidak boleh untuk dihadapi atau ditanggapi, maka hal itu adalah dapat dinamakan dengan sebuah istilah red flag. Biasa orang memakai itu dalam konteks yang sangat luas, ya toh. Contohnya red flag dalam sebuah pekerjaan. Apa saja bentuk daripada perusahaan red flag yang perlu dihindari? Mungkin perusahaan yang hanya mementingkan keuntungan daripada perusahaan itu sendiri, atau juga bisa dipakai dalam konteks hubungan percintaan. Contoh-contoh laki-laki yang menjadi red flag versi A atau B. Mungkin laki-laki yang suka kekerasan, laki-laki yang kasar, laki-laki yang tidak memiliki pendidikan, dan seterusnya. Orang bisa membuat itu. Jadi secara sederhana, kalau kita membuat atau mengartikan sebuah kata red flag di sini adalah sebuah konteks yang membantu kita untuk bisa berhenti dan tidak melanjutkan karena bisa membahayakan diri sendiri. Namun ketika saya hendak tarik kata red flag ini ke dalam Alkitab, kira-kira ada atau tidak ya sebuah skenario atau sebuah setting di dalam Alkitab yang menunjukkan bahwa Allah memiliki red flag kepada beberapa orang. Bahwa Allah menunjukkan ada sebuah red flag sehingga orang tidak bisa terlibat di dalam sebuah settingnya Allah atau kehendak Allah atau ceritanya Allah. Dan ternyata saya bisa menemukan beberapa cerita. Namun hari ini saya tidak akan membahas
semua cerita. Saya akan hanya fokus kepada sebuah cerita di Alkitab di mana kita bisa melihat bahwa Allah sedang menunjukkan red flag dalam pekerjaannya. Bahwa ada sebuah setting di mana Allah tidak mengizinkan, tidak memperbolehkan untuk beberapa jenis kelompok atau orang yang menurut Allah ini akan membahayakan ketika mereka terlibat dalam senario Allah itu. Hari ini kita akan melihat sebuah cerita yang dialami oleh Gideon di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-7. Sebelum saya masuk kepada ayat yang akan kita baca, fokus daripada pembacaan kita, izinkan saya untuk memberi sebuah konteksnya. Jemaat Tuhan, kita semua tahu bahwa kitab Hakim-Hakim adalah kitab yang ditulis fokus kepada beberapa hakim yang dipakai Tuhan untuk menjadi pemimpin setelah Yosua mati. Beberapa pemimpin yang salah satu akan menjadi fokus kita adalah Gideon pada saat itu. Gideon diangkat Tuhan pada Hakim-Hakim pasal yang ke-6. Diceritakan pada saat itu bangsa Israel adalah bangsa yang sedang dalam masa yang buruk, di mana mereka melakukan hal yang jahat di hadapan Tuhan. Mereka tidak takut kepada Tuhan. Dengan begitu Allah menghukum mereka. Allah mengizinkan mereka dijajah oleh bangsa Midian 7 tahun lamanya. Lalu dalam penjajahan itu mereka sangat takut dengan bangsa Midian. Keadaan mereka sangat buruk sehingga mereka mengalami sebuah kelaparan. Karena ketika mereka sedang mengolah tanah mereka, pertanian mereka, bangsa itu datang dengan sejumlah tentara yang besar menghancurkan pekerjaan mereka sehingga tidak sempat memanennya. Lalu ketika berbicara mengenai peternakan, semua kambing, domba, sapi, unta mereka juga dijarah sehingga mereka tidak punya apa-apa. Dengan begitu mereka menjadi sangat sengsara. Akhirnya mereka berseru kepada Tuhan. Dengan demikian mereka berseru kepada Tuhan dan Tuhan mengucapkan sebuah firman kepada mereka karena mereka betul-betul mau bertobat. Lalu Allah berfirman pada mereka bahwa Tuhan akan menunjuk seorang pemimpin buat mereka untuk mengeluarkan mereka dari masa yang sulit itu sehingga menang melawan kelompok Midian ini. Dan Allah singkat cerita memilih Gideon, mengangkat Gideon. Dan Allah berbicara kepada Gideon. Gideon yang ragu-ragu pada saat itu meminta tanda. Allah sesungguhnya sudah berfirman, dikatakan seperti ini di pasal yang ke-6 ayat 16. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Tuhan memberikan jaminan buat Gideon bahwa engkau yang kupilih, engkau yang akan ku jadikan pemimpin buat mereka, dan engkau akan mengalami kemenangan. Singkat cerita, setujulah Gideon. Lalu Gideon meminta tanda daripada Allah dan Allah memberi tanda. Pasal yang ke-7, disinilah cerita dimulai. Saat mereka siap-siap hendak untuk menyerang bangsa Midian pada saat itu, Allah membuat sebuah skenario khusus di hadapan Gideon. Allah berbicara, Allah berbincang, memberitahu bahwa ada red flag yang Allah tunjukkan kepada Gideon sehingga apa yang menjadi rencana Allah itu tidak menjadi batal atau gagal. Allah berfirman kepada Gideon untuk tidak menyerang terlebih dahulu. Allah memberikan beberapa instruksi kepada Gideon mengenai mereka yang akan maju berperang. Allah memberitahukan beberapa orang telah menjadi red flag bagi Allah. Red flag di sini adalah beberapa orang yang Tuhan tidak izinkan untuk ikut berperang. Orang-orang yang masuk dalam kelompok red flag ini, Allah tidak mau memakai mereka untuk menjadi bagian dalam pekerjaan besar Allah ini. Jadi hari ini kita mau melihat kelompok seperti apakah yang masuk dalam red flag-nya Allah. Apakah bentuk red flag dalam pekerjaan Allah? Tujuan daripada firman ini jemaat Tuhan adalah supaya kita tidak tergolong dalam golongan tersebut. Supaya kita terhindar dari red flag-nya Allah. Mungkin kita tidak sadar memiliki kelemahan-kelemahan yang termasuk dalam red flag Allah di cerita ini. Itu semua bisa kita ubah bersama-sama sehingga pada akhirnya kita bisa menjadi orang yang berbuah di dalam pekerjaan Allah.
Apapun yang sedang kita kerjakan di dalam pekerjaan Allah di tahun ini akan menjadi berhasil. Jadi sekali lagi, ada 3 hal yang menjadi red flag Allah yang perlu kita renungkan bersama-sama sehingga kita bisa menjadi alat Tuhan yang ajaib di tahun 2024 ini. Mari jemaat Tuhan, kita akan baca bersama-sama satu perikop yang akan menjadi fokus kita. Hakim-Hakim pasal 7 ayat 1-6 dikatakan seperti ini. Adapun Yerubbaal, itulah Gideon, bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka berkemah dekat air Harod. Perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utaranya, dekat bukit More di lembah. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, "Hai Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang kukehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian, siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang Enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu, dan tinggallah 10.000 orang. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat, suruhlah mereka turun minum, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang tidak akan pergi. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum, dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang, tetapi yang lain rakyat itu semuanya berlutut minum air. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, hai Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Sebuah cerita yang menarik, sebuah cerita yang luar biasa. Dari 32.000 orang, Allah menyaringnya menjadi 300 orang saja. Dari 32 orang yang sudah hampir siap menyerang, ternyata Allah memfilter, Allah memilih, Allah mengkategorikan yang menjadi red flag di hadapan Allah. Bukan saja satu sisi supaya jumlah itu menjadi sedikit, tetapi Allah mau supaya yang 300 ini adalah benar-benar orang terpilih, benar-benar orang yang memang cakap, orang yang memiliki kemampuan, dan orang yang memang Allah sukai, yang tidak tergolong kepada red flag-nya Allah. Jemaat Tuhan, apa yang menjadi kelompok yang tidak diizinkan Tuhan, yang tidak dipakai Tuhan, yang menjadi bagian dari red flag Allah sehingga mereka tidak terlibat dalam pekerjaan Allah? Yang pertama adalah kelompok yang penuh dengan kesombongan. Red flag Allah adalah dalam pekerjaannya yaitu kesombongan. Kesombongan adalah sebuah elemen pertama dari cerita ini yang tidak disukai Allah. Itu adalah sesuatu yang paling mau dihindari Allah. Karena tadi dikatakan jelas di ayat 2, saya kutip dari terjemahan yang berbeda. Tuhan berfirman kepada Gideon, rakyat yang menyertaimu terlalu banyak bagiku untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan sampai orang Israel menyombongkan diri terhadap aku, sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Itu adalah red flag yang paling penting di hadapan Allah, supaya bangsa Israel pada akhirnya tidak menjadi sombong, tidak menjadi angkuh. Tipe orang pertama yang tidak dipakai Tuhan adalah orang yang sombong, hai jemaat Tuhan. Mereka yang sombong itu adalah orang yang mencari kemuliaan bagi diri mereka sendiri dan memandang keberhasilan pelayanan sebagai bukti kekuatan dan kemampuan mereka sendiri. Artinya adalah mereka yang sombong adalah mereka yang fokus kepada diri mereka sendiri. Mereka mengambil kemuliaan, mereka merasa paling bisa, dan itu semua adalah hal yang tidak disukai oleh Allah. Hari ini kita diingatkan bahwa kita tidak boleh sombong. Ada orang mungkin merasa bahwa
ya saya melayani, saya sudah terlibat dalam pelayanan. Tetapi mereka yang sombong sesungguhnya adalah mereka yang fokus kepada diri mereka sendiri, bukan fokus kepada Kristus. Bukan Kristus yang menjadi digaung-gaungkan, bukan Kristus yang menjadi diberitakan, tetapi diri mereka sendiri. Kita perlu berhati-hati mengenai kesombongan, karena seringkali kesombongan tidak bisa terlihat atau tidak tersadari. Orang mungkin bisa menilainya, orang bisa melihatnya, dan terkadang sulit untuk bisa dikenali. Kenyataannya adalah kita semua juga bergumul dengan rasa bangga, dengan rasa bangga itu sehingga kita menjadi terkesan sombong. Dan penting untuk mengakui masalah tersebut supaya kita bisa mengatasinya. Sekali lagi di poin yang pertama ini adalah red flag bagi Allah adalah mereka yang sombong, mereka yang merasa bisa, mereka yang bisa mencapai sesuatu dengan kekuatan mereka sendiri. Mari kita renungkan kehidupan kita sejenak. Apakah kita pribadi yang sombong di hadapan Allah? Allah tidak akan memakai mereka yang memiliki kesombongan di dalam hatinya. Saya mendorong buat kita semua, mari kita terus semakin rendah hati. Mari kita mau terus memberikan hidup kita, mau dibentuk, mau diajar, dan mau dipimpin. Ada paling tidak 7 poin yang saya bisa simpulkan dari mencari makna daripada kesombongan atau tanda-tanda mengenai seseorang yang sombong. Yang pertama, orang yang sombong tidak bisa melihat kesalahannya sendiri dan cenderung mengkritik orang lain. Mereka keras terhadap orang lain, namun mudah terhadap diri mereka sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang sombong adalah orang yang penyendiri dan tidak suka meminta bantuan sampai tidak mempunyai pilihan lain, karena meminta bantuan memperlihatkan kelemahannya. Orang yang sombong menolak mengakui kesalahan atau keputusan buruknya. Mereka mungkin menyesalinya, tapi mereka mengabaikannya untuk menghindari rasa malu. Tanda yang keempat, orang yang sombong seringkali menolak untuk tunduk, atau mereka hanya tunduk pada orang yang mereka yakini pantas untuk tunduk. Yang kelima, orang yang sombong selalu ingin segala sesuatunya berjalan sesuai keinginannya, karena mereka percaya bahwa mereka lebih tahu, mereka mempunyai pemahaman yang lebih jelas dan lebih banyak pengalaman dibandingkan orang lain. Orang yang sombong yang keenam adalah orang yang sangat membutuhkan perhatian. Mereka berjuang untuk merayakan kesuksesan orang lain dan secara berlebihan mencari penekasan atas pencapaiannya sendiri, atas penampilannya, atas kecerdasannya, dan atas kemampuannya sendiri. Yang ketujuh, orang yang sombong cepat mengutarakan pendapatnya dan lambat mendengarkan. Mereka suka mengutarakan pendapatnya, tetapi mereka menunjukkan rasa jijik atau tidak tertarik untuk memahami sudut pandang orang lain. Jemaat Tuhan, 7 hal ini perlu kita renungkan bersama-sama. Apakah kita memiliki hal-hal tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari? Ini menjadi sebuah tolak ukur apakah kita seorang yang sombong atau tidak. Saya mendorong buat kita semua, sekali lagi mari kita belajar untuk terus rendah hati. Kalau kita belajar memperhatikan Alkitab kita, sesungguhnya Allah tidak senang terhadap mereka yang sombong. Ada beberapa prinsip-prinsip di Alkitab, ayat-ayat yang kita temukan secara spesifik berbicara mengenai mereka yang sombong. Amsal 16 ayat 5 berkata bahwa semua orang sombong dibenci Tuhan. Ia tidak membiarkan mereka luput dari hukuman. Bukankah sesuatu perkataan yang keras? Allah membenci. Red flag sekali itu sudah. Allah tidak suka dengan orang yang sombong. Amsal 16 ayat 18 dikatakan kesombongan mengakibatkan kehancuran, keangkuhan mengakibatkan keruntuhan. Yesaya 2 ayat 17 berkata seperti ini, orang sombong akan direndahkan dan orang angkuh ditundukkan, hanya Tuhan sendiri yang diagungkan. Mari kita cek hati kita masing-masing, sehingga kita tidak masuk tergolong kepada red flag-nya Allah. Kita masih tetap dipakai Dia, karena kita adalah orang-orang yang rendah hati. Yang kedua, jenis orang apa yang sesungguhnya tidak dipakai Tuhan dari cerita hakim-hakim tadi? Adalah orang yang penakut.
Penakut di sini kita bisa lihat di ayat yang ketiga. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian. Siapakah yang takut dan gentar? Biarlah ia pulang hanya dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu, dan tinggallah 10.000 orang. Dari 32.000 yang berkumpul, hampir setengahnya mereka tidak berani. Sesungguhnya mereka gentar, sesungguhnya mereka ragu. Kalau dalam bahasa aslinya penakut di sini adalah mereka yang khawatir, mereka yang tidak yakin, atau bahasa Alkitab mereka tidak memiliki iman mengenai peperangan yang akan terjadi. Mereka yang penakut di sini adalah mereka yang hanya fokus kepada permasalahan. Mungkin mereka banyak yang berkata, bagaimana mungkin kita bisa menang? Jumlah kita jauh lebih sedikit. Alat peperangan kita mungkin juga tidak sebanding dengan mereka. Ini adalah orang-orang yang hanya melihat dengan kacamata jasmani, dan mereka tergolong kepada red flag-nya Allah karena mereka menjadi takut. Orang yang takut adalah fokus kepada permasalahan, bukan mencari solusi. Mereka fokus pada masalah dibandingkan percaya kepada janji Allah. Padahal jelas loh, tadi sudah di awal dia berkata, Tuhan sudah berkata kepada mereka bahwa aku akan memberikan bangsa Midian kepadamu. Tetapi mungkin secara logis, secara jasmani, mereka mengukur semuanya dan mereka menjadi takut. Iman mereka menjadi goyah ketika menghadapi keadaan. Mereka melihat apa yang tidak bisa mereka lakukan dan melupakan apa yang Tuhan bisa lakukan. Jemaat Tuhan yang baik, janganlah menjadi orang-orang Kristen yang penakut. Jangan menjadi orang-orang Kristen yang dikuasai dengan kekhawatiran, kebimbangan, keresahan, ketakutan. Banyak masalah bisa mungkin menekan kehidupan kita, tetapi ingatlah, ada rencana Allah yang besar, ada janji Allah yang besar, ada sebuah perkataan Allah yang bisa mengubahkan keadaan untuk kita semuanya. Ada sebuah kesembuhan yang bisa Allah tunjukkan ketika Anda sakit. Jangan pernah menjadi takut, jangan pernah menjadi khawatir, karena Allah berfirman, janjinya ya dan amin. Banyak orang gagal mencapai potensi penuh dalam hidup mereka hanya karena mereka membesar-besarkan masalah dalam pikiran mereka sendiri. Artinya, orang yang penakut, orang yang khawatir, sesungguhnya hanya khawatir di kepala mereka saja. Masalah itu menjadi besar, padahal belum tentu masalah itu sebesar yang ada di pikirannya. Hati-hati terhadap dakwaan iblis, hati-hati terhadap kebohongan iblis. Kita perlu melindungi pikiran kita, kita perlu menjaga hidup kita untuk tetap fokus melihat kepada Allah. Yohanes 14 ayat 1 jelas dikatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Mazmur 55 ayat 22 dikatakan, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 7 juga berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia Tuhan yang memelihara kamu. Hai jemaat Tuhan, jangan menjadi orang yang penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran. Jangan pernah menjadi resah dan bimbang, tapi tetaplah tenang di dalam kuasanya Allah, karena Dia Allah yang masih sanggup melakukan sesuatu. Apa yang sedang kau hadapi hari-hari ini? Panggilan Tuhan apa yang sedang Tuhan bicarakan dan engkau ragu-ragu melakukannya? Saya mendorong di poin yang kedua ini. Jadilah kuat dan jadilah berani. Ambil langkah dan lakukan. Maka Allah yang akan menyertai setiap langkahmu hari demi hari. Jangan pernah berhenti melangkah. Jangan berhenti melangkah. Lanjutkanlah langkahmu dan percayailah ada Allah yang menyertai di setiap langkah yang engkau ambil. Jadi red flag yang kedua yang perlu kita hati-hati adalah
menjadi seorang yang penakut atau dikuasai oleh kekhawatiran. Jadilah menang di dalam Tuhan. Tegaklah berdiri, angkatlah dagumu dengan sebuah kepercayaan diri. Ada Tuhan di sisimu. Dia Tuhan yang akan menemani setiap perjalanan hidupmu. Meski engkau kelihatannya akan kalah secara jasmani atau secara manusia, tapi Allah ada di pihakmu. Banyak contoh di Alkitab. Kalau karena kekhawatiran maka tidak jadi. Kita ambil contoh yang lain, Daud dan Goliat. Bukankah sebuah gambaran yang begitu jelas? Tapi karena ada Allah di sisi Daud, maka Daud yang kecil itu bisa mengalahkan Goliat. Ketika Yosua dan Kaleb menjadi dua orang yang secara konsisten mengatakan bahwa kita bisa mendudukinya, tetapi 10 yang lain takut. Bayangkan kalau hanya fokus kepada 10 orang ini yang mayoritas, maka tidak jadi Kanaan itu diduduki buat bangsa Israel. Hari ini sekali lagi di poin yang kedua, red flag-nya Allah adalah ketika Anda menjadi penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran. Yang terakhir, yang ketiga, apakah red flag-nya Allah dalam pekerjaannya? Adalah orang-orang yang tidak berjaga-jaga. Mari kita perhatikan. Setelah diberitakan bahwa bagi mereka yang takut dan khawatir untuk boleh pulang, jumlah itu semakin sedikit menjadi 10.000. Sekarang yang 10.000 ini disuruhlah Allah untuk minum. Dan ketika disuruh minum, ada 2 kelompok orang minum dengan cara yang berbeda. Ayat 5 dikatakan, lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air, dan berfirman Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga orang yang berlutut untuk minum. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Dari perikop yang kita baca tadi, bukankah sesuatu yang mungkin membingungkan kita? Mungkin kita berpikir, apa sih hubungannya antara cara minum dengan cara berperang? Apa sih korelasinya? Apakah yang bisa dilihat Tuhan dengan orang yang cara minum dengan cara A, dengan cara B? Kenapa A yang terpilih, yang B tidak? Apakah yang salah dengan B, dengan berlutut? Padahal A dengan cara yang mungkin secara manusia, secara budaya tertentu itu tidak sopan. Jemaat Tuhan, kalau kita perhatikan sekali lagi, ada 2 orang cara minum di sana. Kelompok yang pertama adalah mereka dengan cara tidak berbaring di tanah, tetapi menggunakan satu tangan untuk mengambil air dan memasukkannya kembali ke mulut. Dan kelompok yang kedua adalah mereka yang berlutut, mereka yang harus bersujud, mereka harus mengesampingkan pedang dan perisainya, menyedot air langsung mulutnya, kemudian menggunakan tangannya membentuk cangkir untuk menampung air. Oke? Ada 2 gambaran seperti ini. Anda bisa lihat di gambar. Kalau kita perhatikan, ada juga satu frasa yang menarik perhatian kita atau perhatian saya pada saat itu. Kelompok yang pertama itu disamakan dengan anjing, gitu ya. Jemaat Tuhan, bukan untuk membuat sebuah gambaran yang sangat hina digambarkan dengan anjing. Justru ada sebuah cara unik daripada anjing minum pada saat itu. Anda bisa menonton video ini bersama-sama. Nanti kita akan kembali. Ini adalah cara anjing meminum airnya. Dia menggunakan lidahnya untuk membentuk cangkir seperti cangkir, lalu dilemparkannya ke dalam mulutnya. Begitulah kira-kira gambaran daripada kelompok yang pertama ini. Kelompok yang pertama, mereka dalam kondisi masih memakai pakaian perang mereka. Mereka dalam kondisi yang siap siaga,
tetapi mereka juga perlu minum. Tetapi berbeda dengan kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua, mereka harus berlutut, mereka harus bersujud. Mereka mengesampingkan pedang mereka, perisai mereka, dan langsung menyedot air itu. Meskipun mereka dapat minum lebih banyak air dengan cara ini, orang yang berlutut rentan terhadap serangan mendadak. Karena mata mereka, fokus mereka melihat ke bawah dan fokus kepada air. Jadi apa yang menjadi masalahnya di sini? Apa yang bisa kita pelajari di sini? Bahwa jenis orang ketiga yang tidak dipakai Tuhan adalah mereka yang lalai atau tidak berdaya untuk berjaga-jaga dengan kerohanian mereka. Sesungguhnya mereka kelompok yang kedua ini, mereka mudah teralihkan oleh hal-hal duniawi dan tidak fokus ke dalam kehidupan doa mereka, sehingga mereka tidak bisa membuat prioritas tentang pentingnya kerajaan Allah. Jemaat Tuhan, red flag yang ketiga adalah mereka yang tidak berjaga-jaga. Jelas kita bisa melihat, kita bisa memperhatikan atau membayangkan bahkan kelompok yang pertama yang minum seperti anjing itu tadi, justru malah mereka yang berjaga-jaga. Mereka siap dengan pedang mereka. Bahkan ketika ada serangan mereka masih bisa mengalihkan badan mereka dan kembali menyerang. Tetapi kalau mereka sujud, mereka sulit bergerak dan mudah bagi lawan untuk membunuh dan mematikan mereka. Kalau kita melihat bagaimana Yesus mengajar pada saat itu, Yesus juga dengan tegas memberitahukan kepada para pengikutnya, para muridnya, untuk memiliki sebuah sikap berjaga-jaga. Berjaga-jaga terus. Alkitab menyuruh kita untuk berjaga-jaga. Matius 26 ayat 41 berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. 1 Petrus 4 ayat 7 juga berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. 1 Petrus 5 ayat 8 berkata seperti ini, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, izinkan saya untuk mengingatkan kita semua, mari kita terus berjaga-jaga. Iblis tidak suka kita dipakai Tuhan. Iblis tidak suka kita berhasil. Iblis tidak suka kita diberkati. Ada saja cara iblis untuk menggagalkannya. Maka saya mendorong buat kita semua, mari kita terus berjaga-jaga. Jangan pernah engkau dikuasai oleh hal yang lain. Saya ambil gambaran, seorang yang mabuk anggur adalah tidak sulit buat mereka untuk jatuh, tetapi sulit bagi mereka untuk menjadi tegak dan berjalan lurus. Hanya orang yang tidak dikuasai oleh anggur atau minuman beralkohol yang bisa menguasai dirinya, yang bisa berjalan lurus tanpa harus kesulitan menjaga keseimbangan tubuhnya. Gambaran itu sederhana, bisa mengingatkan kita semua. Jangan pernah engkau dikuasai oleh hal-hal yang buruk, sehingga engkau bisa terus sadar dan engkau bisa tenang berpikir mengambil keputusan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Allah. Dalam hal apa engkau seringkali tidak berjaga-jaga? Dalam hal uangkah? Dalam hal percintaankah? Dalam hal hawa nafsukah? Dalam hal yang buruk apa yang perlu engkau perhatikan dan ubah? Hari ini saya mengingatkan kita semua, mari kita terus berjaga-jaga, supaya kita tidak jatuh dalam dosa dan semua yang kita bangun itu tidak menjadi hancur oleh karena sebuah kesalahan. Saya berdoa 3 hal ini kita bisa terhindarkan atau kita bisa berubah menjadi lebih baik. Red flag dalam pekerjaan Tuhan adalah orang yang sombong, orang yang penakut atau menjadi takut, atau orang yang tidak berjaga-jaga dalam kehidupannya. Saya berdoa, kiranya Roh Kudus yang tinggal di dalam kita membantu kita mengenali setiap kekurangan-kekurangan dan kelemahan kita, sehingga kita dapat semakin mengandalkan kasih karunia Tuhan setiap hari dan agar kuasa Tuhan menjadi sempurna di dalam hidup kita.
Mari kita berdoa. Kami ucap syukur Tuhan buat firman yang sudah kami renungkan bersama-sama. Kami diingatkan kembali untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kami diingatkan supaya kami dapat terus Engkau pakai dalam pekerjaan-Mu ya Tuhan. Kami sudah belajar ada 3 jenis red flag-nya Allah dalam pekerjaan-Mu. Kami tidak mau menjadi orang yang sombong. Kami mau terus rendah hati. Kami mau terus rendah hati. Ubah kami Tuhan, bentuk kami Tuhan, ingatkan kami Tuhan, sehingga kami terus rendah hati di dalam Engkau. Dan kami menjadi orang-orang ya Tuhan yang tidak dikuasai oleh ketakutan dan kekhawatiran. Kami mau terus berani berjalan melangkah dengan iman. Dan kami akan menjagai roh kami dengan sebuah semangat berjaga-jaga. Pakai kami semua Tuhan, berkati kami semua Tuhan, jagai kami semua Tuhan, sehingga nama Tuhan terus dipermuliakan dan Tuhan terus ditinggikan. Kerajaan Allah diperluas dan diperlebar melalui kehidupan kami semua. Di dalam nama Yesus, kami ucap syukur buat firman-Mu. Haleluya. Amin, amin, amin. Jemaat Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat, angkat pujian, pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat. Serupa dengan gambar-Mu, sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Kita angkat pujian dari awal, pulihkan hatiku. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan
dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu, sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Ubah hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu, bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu, biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu, sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Serupa dengan gambar-Mu, sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Serupa dengan gambar-Mu, sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Bersama-sama tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Ada 3 hal yang menjadi red flag bagi pekerjaan Allah. Saya berdoa kita semua bisa menghindari itu semua. Mungkin pernah terjadi dalam kehidupan kita sebagai sebuah kelemahan. Mari kita ubah untuk kemuliaan nama Tuhan, dan juga biarlah kita dapat terus dipakai di dalam pekerjaannya. Kita akan melanjutkan dengan doa syafaat pada saat ini. Jemaat Tuhan, saya tergerak buat berdoa mengenai pemberitaan Injil. Mari kita sejenak berdoa buat pemberitaan Injil. Kita berdoa buat para pekerja-pekerja misi. Kita berdoa buat organisasi-organisasi misi. Kita berdoa buat para gereja semuanya bersatu bersama-sama, bukan hanya untuk menggembalakan jemaat yang ada, tetapi memobilisasi, memimpin, mengirim seluruh jemaat yang ada untuk tetap aktif dalam pemberitaan firman Tuhan. Biarlah nama Tuhan terus ditinggikan, banyak jiwa-jiwa bisa dijangkau, banyak jiwa-jiwa bisa dibawa kepada Kristus. Karena itulah amanat agung Allah buat kita semua, untuk kita bisa membaptiskan, untuk pergi dan memuridkan semua mereka yang terhilang. Saya rindu kita semuanya sejenak untuk melupakan semua apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi pergumulan kita. Kita tidak boleh menjadi orang Kristen yang egois. Kita perlu fokus kepada mereka yang sedang membutuhkan Kristus hari-hari ini, memperkenalkan Yesus, membawa nama Yesus ke dalam hidup mereka, sehingga mereka bisa diubahkan seperti kita telah diubahkan terlebih dahulu dengan nama Yesus itu sendiri. Mari kita bersyafaat bersama-sama. Bapa, di dalam nama Yesus pada saat ini hamba berdoa ya Tuhan, buat pemberitaan Injil, buat pekerjaan misi. Tuhan Yesus yang baik, inilah hidup kami semua ya Tuhan. Biarlah kami semua dapat Engkau pakai lebih dan lebih lagi ya Tuhan. Apapun yang sedang kami kerjakan ya Tuhan, biarlah itu bagian dari pemberitaan Injil. Tuhan Yesus yang baik, pakai kami seluruh umat-Mu semua ya Tuhan. Pakai kami
kami semua menjadi alat Injil-Mu, pekabar Injil ya Tuhan, dengan kapasitas kami masing-masing ya Tuhan. Mungkin jadikan kami Tuhan sebagai pemberita Injil di tengah-tengah majikan kami, dengan masakan kami, dengan tingkah kami, dengan semua yang kami lakukan di rumah majikan Tuhan. Biarlah kami semua memberitakan, mencerminkan firman Allah Injil itu kepada umat-Mu semua ya Tuhan. Pakai kami satu persatu ya Tuhan. Bapa, kami juga berdoa ya Tuhan, buat organisasi-organisasi misi yang berfokus kepada pemberitaan Injil di negara-negara tertentu atau di daerah-daerah tertentu. Tuhan, cukupkan semua kebutuhan mereka, kepada suku-suku yang terabaikan, kepada suku-suku yang belum dijangkau, buat negara-negara yang mungkin masih belum percaya kepada Engkau. Mungkin ada pekerjaan yang besar akan dilakukan di sana. Maka Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, bekerjalah di tengah-tengah mereka. Biarlah mereka bekerja dengan penuh kuasa, biarlah mereka bekerja dengan penuh otoritas yang daripada Tuhan. Karena itulah firman-Mu Tuhan, Kau yang berkata untuk kami pergi membaptiskan dan juga memuridkan yang terhilang. Pakai kami, pakai seluruh organisasi-organisasi ini Tuhan. Hamba berdoa buat para keluarga misionaris yang sedang bekerja, yang berada di ladang Tuhan, di mana mereka harus mencari jiwa-jiwa untuk dibawa kepada Tuhan. Jadikan mereka karam dan terang di sana ya Tuhan. Lindungi, proteksi mereka semua Tuhan, dari kepala keluarga sampai kepada anak-anak yang ada ya Tuhan. Seisi rumah mereka dijangkau oleh kuasa Allah, dilindungi oleh kuasa Allah, dinaungi oleh kuasa Allah, supaya mereka tetap efektif dalam pekerjaan misi mereka, supaya mereka tetap efektif dalam pemberitaan Injil di negara manapun mereka, di daerah apa mereka ya Tuhan, terpencil maupun di tengah kota. Di dalam nama Yesus hamba berdoa, biarlah para pekerja misi ini Tuhan dapat bekerja dengan baik dalam nama Yesus. Keluarga mereka dapat mensupport, keluarga mereka tetap bersatu Tuhan, tidak ada terpecah belah ya Tuhan. Mereka semua mengutamakan pekabaran Injil, mereka semua akan mementingkan pekerjaan Allah. Maka dari itu Tuhan, belalah seluruh para pekerja-pekerja Injil ini Tuhan. Hamba berdoa buat para gereja yang ada ya Tuhan, dimanapun setiap gereja, apapun denominasi mereka, satu hal yang harus tetap menjadi fokus mereka, untuk mengerjakan amanat agung Allah itu. Pakai mereka Tuhan, gereja-gereja ini Tuhan, supaya tidak hanya fokus dengan urusan mereka sendiri. Mereka tidak fokus menggembalakan jemaat semata, tetapi memobilisasi semua jemaat yang ada dengan resource yang ada, sumber daya yang ada, kepada pemberitaan Injil Tuhan. Tuhan, inilah doa kami semua bersama-sama ya Tuhan, supaya nama Tuhan terus ditinggikan, supaya nama Tuhan terus dipermuliakan dimanapun Tuhan, dan kapanpun kami akan terus melihat pekerjaan Allah semakin besar dan dahsyat. Banyak jiwa-jiwa merasakan mujizat Allah, kasih Allah, sehingga mereka berkata bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat atas hidup mereka. Terima kasih ya Tuhan, ini doa hamba-Mu. Hamba berdoa buat ICA, pakai gereja ini Tuhan, supaya kami terus mengkabarkan Injil, mengkabarkan kerajaan Allah, bukan kerajaan pribadi, bukan apa yang kami percayai semata, tetapi apa kata firman Allah itu akan terjadi dalam kehidupan seluruh orang Hong Kong khususnya ya Tuhan, karena kami berada di Hong Kong ini. Pakai gereja ini Tuhan, pakai semua bahasa jemaat Tuhan yang ada, sehingga mereka bisa menjangkau para etnik minoritas yang ada ya Tuhan. Pakai ICA Indonesia juga ya Tuhan, kami mau terus mengkabarkan Injil. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami. Kami sudah melakukan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami mau menutup Tuhan dan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Maka Bapa, hamba berdoa, biarlah Tuhan yang akan memberkati seluruh umat-Mu, biarlah Tuhan yang akan mencukupkan semua kebutuhan mereka. Terima kasih ya Tuhan, nama Tuhan terus dipermuliakan, nama Tuhan akan terus ditinggikan hari ini sampai kekal selama-lamanya. Kami tutup ibadah kami ya Tuhan pada saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan yang saya kasih, mari kita angkat tangan kita bersama-sama untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahteranya. Biarlah kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini sampai kekal selama-lamanya.
Kami terima berkat-Mu ya Bapa. Kami tutup ibadah kami pada saat ini. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan beribadah. Haleluya. Amin, amin, amin. Jemaat Tuhan, terima kasih buat waktu dan atensinya. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa minggu depan.